kakak-kakak, kita kembali berjumpa dalam acara program persiapan guru sekolah minggu. Program ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama YKB Media Ministry dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita hendak menyiapkan bahan ajar. Pada episode kali ini belajar dari kisah Daniel di Istana Babel. Daniel 1 ayat 1 sampai 21, Tuhan mengaruniakan kepandaian. Mari kakak-kakak kita berdoa sebelum kita mulai persiapan. Bapa di surga, tolong kami yang akan mempersiapkan bahan ajar. Bimbing kami Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama pada saat ini membahas dari Daniel pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 21. Yuk kita baca ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear. Di rumah dewanya, perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, pengetahuannya banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pegawai istana raja agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah, kasih sayang, dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pegawai yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Silakan, uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan-perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hamba ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka itu didengarnya. Lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian ternyata perawakan mereka lebih baik daripada mereka yang kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dan dari santapan raja. Selanjutnya pegawai itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberi sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu Allah memberi pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaan.
Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbagi setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau mengisahkan kisah Daniel di istana Babel ini kepada adik-adik, dan kita mau adik-adik mengenal Tuhan mengaruniakan kepandaian. Jadi kisah kita ini setelah Yoyakim lalu kalah, Nebukadnezar menyerang, kemudian membawa seluruh perkakas rumah Allah itu ke tempatnya dia, ya, ke tanah Sinear. Lalu mereka juga bukan hanya merampas hak-hak, tapi disebutkan dalam teks kita bahwa mereka mencari anak-anak muda untuk ya dipakai sebagai pegawai raja, dan mereka dipilih anak-anak muda yang sehat, memiliki fisik yang kuat, berhikmat dan berpengetahuan, kemudian dibawa ke Babel dan mereka dilatih untuk mengenal tulisan dan bahasa Kasdim, ya. Sehingga akhirnya mereka bisa bekerja bagi raja di sana. Dan apa yang dilakukan, persiapannya itu khusus banget. Disebutkan mereka harus makan dan minum yang khusus, yaitu hidangan raja sendiri, dan diperhatikan, dan mereka harus melakukan beberapa pelatihan-pelatihan. Nah, di antara mereka Alkitab mencatat ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Sebenarnya dari nama-nama itu, ini adalah nama-nama Ibrani yang memiliki makna yang kuat dalam hubungan dengan Allah. Nah, ini penting ya, penyebutan nama di Alkitab itu nggak sembarangan. Jadi setiap kali kita punya teks yang ada nama yang disebut, berarti ada sesuatu pesan nih. Nah, pesan ini kuat sekali untuk mengkoneksikan anak-anak muda ini terhubung sekali dengan Allah, ya. Daniel, dari nama Daniel itu artinya adalah Allah adalah hakim, ya. Nah, itu menunjukkan ada relasi dengan Allahnya. Kemudian Hananya itu menunjukkan bahwa Tuhan menunjukkan rahmat. Jadi ada lagi nih tentang Tuhan. Misael ada siapa kegerangan seperti Allah. Jadi kekaguman, wow, Allah tuh keren banget, siapa yang bisa melawannya. Dan Azaria artinya Tuhan menolong. Jadi nama-nama Daniel, Misael, Hananya, dan juga Azaria itu semuanya terkoneksi dengan Allah. Nah, dalam bacaan kita, ternyata pegawai-pegawai istana ini lalu memberi nama lain penggantikan nama-nama ini dengan nama-nama Kasdim. Daniel jadi Belsasar. Bel itu dewa, nah, lalu melindungi. Jadi Belsasar itu dewa yang melindungi. Jadi tadinya Allah, tapi sekarang tentang dewa. Ya. Hananya menjadi Sadra. Sadra itu artinya juru tulis. Ya. Kemudian Misael jadi Mesah, artinya tamu raja. Azaria jadi Abednego yang artinya adalah hamba terang. Jadi hal-hal ini dilakukan untuk menghapuskan koneksi anak-anak muda ini dengan tradisi budaya keagamaan dan spiritualitas Yahudi. Jadi semuanya tadinya tentang Allah, sekarang tentang raja, tentang yang berkuasa itu adalah raja di Babel itu, ya. Jadi para pegawai istana ini dengan pintar sekali untuk terus mencap mereka itu tercerabut dari budayanya. Nah, para pegawai istana raja ini lalu coba melakukan apa yang diperintahkan raja untuk memberikan makanan terbaik. Bagi mereka, makanan terbaik itulah ada makanan raja, ya. Namun ternyata disebutkan bahwa Daniel menolak makanan itu. Sebenarnya apa yang salah nih dari makanan-makanan raja ini? Bukankah makanan-makanan raja itu, wow, luar biasa, ya. Jadi dalam perintah Taurat, makanan itu bukan hanya dari jenisnya yang menajiskan, tetapi makanan-makanan itu juga bisa tidak tahir dari bagaimana proses penyiapannya. Ya, jadi kita nggak tahu nih makanannya oke, tapi gimana proses penyiapannya. Nah, Daniel dan teman-temannya ini merasa perlu untuk menjaga dirinya dari ya segala sesuatu yang bisa mencemari dirinya, dan mereka rindu sekali untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Wah, ini penting sekali, ya. Yang mereka lakukan itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mau tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang lalu di ayat 9 disebutkan, karena pilihannya itu, maka Allah mengaruniakan Daniel kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya dari Allah, tapi juga dari pegawai raja. Nah, jadinya lalu Daniel kemudian menegosiasi. Jadi negosiasi dengan pegawai raja yang diperintahkan memberikan makanan kepada Daniel dan kawan-kawannya ini secara khusus, lalu Daniel nggak mau.
Bukan karena kemampuan negosiasinya Daniel, tapi justru ayat 9 disebutkan bahwa Tuhan memberikan kasih sayang. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang diperlukan Daniel. Maka lalu dia bisa negosiasi dengan baik. Nih penting nih ya. Kalau tiba-tiba menolak saja, wah bisa jadi ribut nih ya begitu. Tapi ternyata ada kasih yang Tuhan nyatakan kepada Daniel dan kawan-kawannya sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka rindukan, yaitu tidak mencemari tubuhnya dengan makanan-makanan yang menurut mereka tidak tahir ya. Dan Daniel juga diberikan hikmat sama Tuhan ya. Nggak main menolak aja, nggak, aku nggak mau gitu. Tapi lalu Daniel juga punya hikmat. Nah, hikmat ini nih bukan hanya di ujung proses dalam kisah kita ya, di ayat 20-21 begitu. Tapi justru di ayat 12 disebutkan ya bahwa Daniel punya cara untuk menegosiasikan dengan pegawai istana itu. Adakanlah pencobaan bagi hamba-hamba ini selama 10 hari dan biarkanlah kami makan sayur dan minum air. Dan nanti kamu lihat bagaimana perawakan kami. Nah, negosiasi Daniel ini dari Allah sendiri. Jadi kemampuan ini sudah awal sekali Tuhan berikan karena sikap Daniel yang mau menjaga kekudusan, lalu menolak minuman dan makanan yang dihidangkan. Kemudian ayat 9, nah, Tuhan berikan karunia kasih sayang sehingga pegawai istana mau mendengarkan dia. Terus Tuhan memberikan juga kemampuan negosiasi dengan baik dan akhirnya mereka bisa menjaga kekudusan. Nah, setelah 10 hari, nah Tuhan juga berkarya lagi ya. Alkitab mencatat keempat orang ini lebih baik perawakannya, lebih gemuk, dan walaupun mereka memakan hanya sayur dan air ya, menegaskan bahwa Tuhan tuh berkarya begitu. Ini bukan berarti yang vegetarian itu lebih bagus ya begitu, bukan. Tapi ini mau menegaskan soal Tuhan tuh berkuasa. Tuhan tuh memberikan situasi yang mungkin akal budi pada saat itu, makanan raja dengan banyak sekali, dengan anggur-anggur itu adalah lebih baik. Tapi ternyata Tuhan bisa berkuasa melalui sayuran dan minum air. Nah ini yang lalu menunjukkan bahwa Tuhan tuh berulang-ulang mengaruniakan kepandaian memberikan sesuatu yang penting dalam hidup Daniel dan kawan-kawan. Nah setelah masa yang sudah diberikan oleh raja pada saat itu, kemudian lalu diuji, dan setelah diuji kemampuannya 10 kali lebih cerdas daripada yang lainnya, dan terlebih Daniel diberikan karunia ya, ayat 17 kan disebutkan ya, dan keempat orang muda ini Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Dan itu sesuatu yang kepintaran yang Tuhan berikan. Jadi teks ini ngomongin soal Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan kepandaiannya. Dan secara khusus sekali Daniel diberikan kemampuan untuk menafsirkan berbagai-bagai penglihatan dan juga mimpi. Dalam kisah kita ditutup dengan ayat 21, dan ini merupakan akhir dari pelayanan Daniel, begitu. Daniel tuh panjang banget ya, sampai 4 masa pemerintahan dengan raja-raja yang berbeda, kurang lebih selama mungkin 66 tahunan begitu ya. Daniel bersama-sama terus melayani, kan itu pembuangan kan sampai dengan 70 tahun ya, begitu. Dan sampai dengan pemerintahan Kores dia masih ada. Dan tidak pernah sedikit pun Daniel berkompromi untuk imannya walaupun di tengah ancaman dan berbagai hal. Tuhan selalu memberikan karunia-karunia itu. Nah, ini kisah Daniel ini menunjukkan banyak sekali hal yang Tuhan lakukan, memberikan kepandaian dan lain-lainnya, pertimbangan yang matang, kemampuan untuk bekerja, dan banyak hal sekali. Berawal dari kerinduan Daniel menjaga kebenaran. Jadi walaupun namanya sudah diganti, walaupun dia dicabut dari akarnya, dibawa ke daerah lain, tapi tetap konsistensi imannya kuat sekali. Dan itu yang membuat Tuhan juga memberikan karunia-karunia luar biasa kepada Daniel dan kawan-kawannya. Sebagai orang percaya, kita juga rindu supaya kita mampu untuk memilih di antara begitu banyak pilihan-pilihan. Kita tetap mau memilih bersama dengan Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau juga adik-adik mengenal kisah ini. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa segala kepandaian itu dari Tuhan. Dan kalau kita memintanya kepada Tuhan, mau menjaga kekudusan kita, menjaga integritas kita,
maka Tuhan juga akan terus bekerja menyediakan banyak hal termasuk kepandaian pada kita. Kakak-kakak, sebelum kita menyampaikan kepada adik-adik, mari kita periksa diri ya. Bagaimana cara kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan sulit yang tidak populer, tapi kita harus mengambilnya dan pilihan itu adalah pilihan yang berat sekali, padahal ada pilihan-pilihan lain, tapi kita mengambil itu karena integritas yang mau kita jaga, kebenaran yang mau kita jaga. Itu nggak mudah. Tapi apakah saudara pernah ngalamin itu? Yang kedua, apakah saudara juga merasa segala kepandaian, segala apa yang Tuhan nyatakan itu memang datangnya dari Tuhan sendiri? Kepintaran saudara, kemampuan saudara mempertahankan iman adalah datangnya dari Tuhan. Semoga kakak-kakak ketika kita merefleksikan ini, pengalaman kakak-kakak bisa kakak bagikan kepada adik-adik, sehingga adik-adik tidak hanya mengenal kisah Daniel bersama kawan-kawannya di Babel, tapi juga mengenal kisah kakak yang juga menyadari bahwa Tuhan mengaruniakan kepandaian. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita, dan akan menyampaikannya adalah Kak Grace Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21, belajar dari kisah Daniel di Istana Babel, Tuhan mengaruniakan kepandaian. Kita mau mendengarkan Kak Grace Devina akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Grace Devina. Ya, halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang dipercaya Tuhan untuk melayani anak-anak. Terima kasih juga kesempatannya buat Kak Hendra dan Kak Santi. Nah, hari ini kita mau sama-sama melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menyampaikan materi dari Daniel tentang Tuhan memberikan kepandaian. Nah, kalau kita mengacu pada bahan suluh anak kita, tujuan di bahan suluh anak itu memang dibatasi ya, hanya sampai anak tahu cerita bahwa Allah memberikan kepandaian kepada Daniel. Nah, untuk karena itu, saya menawarkan bagi kakak-kakak untuk stick pada batasan di kisah Allah memberikan kepandaian kepada Daniel, kita cuma batasi sampai situ. Atau kita mau mengeksplorasi tema ini, karena temanya kan ini baik ya untuk juga sarana memperkenalkan multiple intelligence seperti itu kepada anak-anak. Atau kita mau eksplorasi menjadi tema keseluruhan KA minggu itu. Jadi dari lagu sampai dengan aktivitas di kelas itu nanti bisa menjadi semacam satu rangkaian yang utuh gitu. Jadi seperti inspirasinya dari kelas Montessori, kalau anak saya playdate gitu ya, itu ada satu pembelajaran yang terintegrasi dari awal sampai akhir dengan tema tertentu. Nah, ini saya rasa bisa masuk dengan kalau kita mengadaptasi cara dan program Montessori itu, kita bisa adaptasi dengan nanti read aloud-nya atau pembacaannya dari teks Alkitab, juga aktivitasnya berdasarkan teks Alkitab Daniel ini. Tapi ini kembali lagi ke pribadi masing-masing gereja ya. Kira-kira kita mau coba yang eksplorasi ini atau batasi hanya pada kisah Daniel. Nah, kalau kita mau batasi aja pada kisah Daniel, berarti kita tujuannya kita mengetahui, anak mengetahui bahwa Allah memberikan kepandaian kepada Daniel. Kalau kita pilih opsi yang kedua, anak mengetahui bahwa Allah memberikan beragam kepandaian, menjadi tujuan umumnya. Nah, caranya gimana? Nah, ini sebenarnya cara ini bisa dipakai untuk poin pertama maupun poin kedua. Di poin pertama, ketika kita mau ngomongin tentang Allah memberikan kepandaian kepada Daniel, nah, saran saya adalah bagaimana kita membuat pameran tentang sosok Daniel. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Daniel. Siapa ya Daniel? Nah, ada 3 pos yang bisa adik-adik jelajahi
Saya ada 20 anak, kita bagi jadi 3 kelompok. Nah, di pos pertama itu ada pos makanan Daniel dari Daniel 1 ya. Nah, anak-anak diajak untuk mencicipi jika dimungkinkan. Saya tidak tahu peraturan di masing-masing sekolah minggu ya. Kalau di tempat saya melayani untuk ke anak-anak, kalau minggu-minggu tertentu, seandainya seperti Daniel ini, mereka diizinkan untuk makan di kelas, asalkan tidak kotor dan berantakan. Kalaupun jatuh, nanti mereka belajar untuk mengambil dan membersihkannya. Nah, ini karena sayur mayur itu bagus banget ketika kelas itu kita bisa mengeksplorasi, memberikan eksplorasi tentang makanan yang dimakan Daniel. Ada air putih, brokoli, wortel gitu ya, jagung pipil yang direbus mungkin seperti itu. Nah, anak-anak bisa mencicipi gitu. Di pos kedua adalah Daniel dan teman-teman Daniel beserta mungkin tempat tinggal Daniel. Daniel tinggal di Istana Babel. Lalu teman-temannya ada siapa ya? Anak-anak bisa diminta untuk menempelkan stiker atau menempelkan bahan yang dilaminating, dikasih perekat gitu ya. Ini teman-temannya Daniel atau diwarnai. Nah, di pos 3 ada kepandaian Daniel. Kita ambil satu contoh saja. Saya Daniel bisa berbahasa Babel gitu, menguasai bahasa asing. Nah, itu kita bisa buat seperti kolom bahasa yang bisa disusun anak gitu ya. Nah, ini ternyata Daniel juga menguasai bahasa atau menafsirkan mimpi. Kita bisa buat gambar Daniel, lalu ada kayak seperti awan, bubble speech gitu. Lalu kita potong jadi puzzle, anak diminta menempelkan, lalu kita jelaskan. Oh, ternyata salah satu kepintaran Daniel adalah menafsirkan mimpi. Nah, itu nggak semua orang bisa. Atau Daniel mengerti tentang bagaimana menata sebuah kerajaan atau menulis. Nah, itu kita bisa pilih salah satu saja. Lalu kita minta anak untuk berkreasi, bukan berkreasi ya, melakukan yang jadi nggak cuma dikasih tahu, tapi anak juga melakukan kayak menulis. Seandainya kepandaian Daniel menulis, anak diminta untuk tracing huruf gitu ya. Nah, ini biar tahu Daniel tuh punya kepandaian menulis karena pada masa itu menulis tulisan yang bagus itu juga merupakan sebuah talenta yang luar biasa. Jadi kita mau sampaikan. Jadi di pos-pos ini anak-anak nggak cuma lihat, tapi anak-anak bisa merasakan dengan indrawi yang lain seperti merasa, melakukan gitu. Nah, ini akan jauh lebih mengena di hati di anak-anak karena mereka kan usia-usia di mana eksplorasi yang sensori dan motorik dan indrawi itu sedang berkembang pesat. Nah, kita mau sediakan ini. Ini untuk yang pertama. Jadi, yang bisa saya usulkan ke kakak, mungkin kita bisa melakukan pameran tentang sosok Daniel. Nah, gimana dengan opsi yang kedua, Kak? Kalau seandainya kita mau mengeksplorasi keseluruhan kisah ini jadi tema mingguan KA. Nah, kita bisa menambahkan pos tentang multiple intelligence sederhana. Jadi kita bisa buat kalau tidak mau pos, kita bisa buat simultan ya. Jadi pertama anak-anak diajak untuk membaca, read aloud. Tadi guru-guru membacakan satu kisah Daniel, mungkin nggak usah panjang-panjang. Ada seorang namanya Daniel. Dia tinggal di Istana Babel. Daniel ini punya teman. Daniel ini makannya ini. Daniel punya kepandaian. Kepandaian Daniel antara lain berbahasa. Kalau yang saya tahu, dia bisa berbahasa Kasdim, bahasa yang dipakai di Babel untuk perdagangan ya. Ya mungkin itu susah untuk anak-anak, kita bisa katakan Daniel bisa berbahasa asing dengan baik. Nah, nanti setelah itu kita bisalah dieksplorasi tentang makanan Daniel. Yuk kita lihat, yuk kita cicipin yuk makanannya Daniel seperti apa. Dari makanan Daniel kita pakai ke teman-temannya Daniel, mewarnai teman-teman Daniel. Lalu setelah itu kepintaran. Nah, adik-adik, sama seperti Allah yang kasih kepintaran ke Daniel, Allah juga kasih banyak kepintaran untuk kita. Apa aja ya? Nah, di sini bisa sediakan beberapa aja, nggak usah semua. Kalau multiple intelligence kan udah banyak ya kakak-kakak ya. Kita bisa pilih aja, pilihannya 3 gitu. Salah satunya adalah musik. Nah, ada alat musik, ada gambar tangga nada. Anak-anak diminta untuk menyusun
Puzzle atau menempelkan stiker, ini kecerdasan mengenai musik. Lalu kecerdasan berhitung, men-tracing huruf gitu ya. Nah, itu bisa. Atau kinestetik dengan melemparkan bola ke dalam keranjang. Atau art, kita bisa minta anak-anak untuk melukis tentang Daniel gitu ya, dari cat air. Atau juga mengelompokkan bahasa asing atau menyuarakan bahasa asing. Bahasa asingnya bisa sederhana, seperti terima kasih, thank you, dan ke, gitu ya. Nah, itu bisa. Atau kita bisa tambahkan bahasa daerah juga. Nah, itu menjadi semacam eh worksheet sederhana yang bisa kita gunakan anak-anak untuk bisa memahami tema mengenai Allah memberikan kepandaian. Jadi satu kerangkaian sekolah minggu itu kita bisa mempergunakannya. Jadi awali dengan nyanyi, membaca, lalu membaca atau mendengar cerita Alkitab. Tapi kayak untuk anak-anak balita sepertinya mendengar cerita Alkitab, lalu masuk ke dalam implementasinya. Nah, itu bisa kakak. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kakak-kakak pada persiapan kali ini. Karena temanya menarik sekali dan ini bisa menjadi sarana yang baik untuk memperkenalkan bahwa Allah juga memberikan anak-anak kepandaian. Semoga bisa menjadi berkat. Selamat persiapan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Grace Divina yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21, belajar dari kisah Daniel di Istana Babel, Tuhan mengaruniakan kepandaian. Kita sekarang mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Mari Kak Biner. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu kakak-kakak yang mengajar di kelas kecil untuk mempersiapkan cara mengajar atau apa saja yang perlu diajarkan kepada adik-adik sekolah minggu, khususnya di kelas kecil. Baik, pada minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan mengaruniakan kepandaian. Kita akan belajar dari kisah Daniel di Istana Babel yang terambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak mau percaya pada panggilan dan janji penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang kedua, anak berusaha mengembangkan kepandaian yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Nah, kakak-kakak untuk mengawali pembelajaran atau metode berceritanya bisa digunakan tebak-tebakan tokoh dunia. Nah, ini adalah contohnya. Kakak-kakak bisa bertanya, ini siapa ya adik-adik? Nah, mereka langsung jawab, ini A, B, C, D. Lalu kakak-kakak kasih jawabannya. Oh, ini Albert Einstein. Contoh lain adalah ini siapa ya kalau ini? Nah, mungkin ada yang tahu atau ada yang enggak masalah. Nah, lalu kakak-kakak kasih jawabannya, oh ini Stephen Hawking. Nah, ada lagi, ini siapa ya adik-adik kira-kira kok pakai center dan lain sebagainya. Kok ini zaman dulu, apakah ada yang tahu ini siapa? Nah, kemudian kakak-kakak juga kasih jawabannya. Oh, ini Isaac Newton. Isaac Newton. Ataupun kakak-kakak bisa mencari tokoh di Indonesia. Kalau ini siapa ya? Wah, ini ternyata dari Indonesia. Namanya B.J. Habibie. Tokoh-tokoh itu terserah kakak-kakak semuanya bagaimana kreativitas dari kakak-kakak sekalian. Ini juga sekalian
mungkin melihat seberapa adik-adik kita mampu di dalam ilmu pengetahuan umumnya begitu. Nah, jika sudah dari tokoh-tokoh dunia yang memiliki buah-buah pemikiran yang hebat, cerdas dan bijaksana, kemudian kakak-kakak dapat mengarahkan adik-adik itu ke ini. Semua tokoh dunia itu ada kepintarannya. Pun di dalam Alkitab juga mencatat tokoh-tokoh atau orang-orang yang hebat dan cerdas. Nah, kakak-kakak kasih pertanyaan ke adik-adik, siapa ya kira-kira di dalam Alkitab yang dibilang sebagai tokoh yang hebat dan yang cerdas? Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, ada yang Musa, Nuh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kakak-kakak masuk ke dalam cerita tentang Daniel ini. Nah, cluenya ini, dia yang terkenal ceritanya di Gua Singa. Nah, pasti sebagian besar akan menjawab Daniel. Nah, kemudian kakak-kakak mengajak adik-adik untuk membaca Alkitabnya dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Saya karena ini di kelas kecil, saya menyarankan untuk adik-adik semuanya dapat membaca secara bergiliran. Kalau adik-adiknya ada banyak, mungkin satu-satu. Kalau nggak ada banyak, ya mungkin bisa 2 ayat per anak. Begitu, bebas nanti kakak-kakak. Nah, kalau sudah, kakak-kakak bisa menjelaskan, memvisualisasikan si kitab Daniel itu sebenarnya berbicara tentang apa. Yaitu tentang pertemuan di Istana Babel itu. Nah, kakak-kakak bisa mencari gambar-gambar, bisa nanti menjelaskan bahwa ini mereka lagi makan, tapi mereka disuruh makan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Daniel dan kawan-kawannya tidak memakannya dan lain sebagainya. Nah, ini kakak-kakak bisa menguraikannya secara terperinci dari mendownload di sini, Free Bible Image. Nah, silahkan kakak-kakak, ini sudah sangat lengkap cerita-ceritanya. Nah, setelah kakak-kakak menguraikan atau menjelaskan dari awal sampai akhir cerita Daniel itu bagaimana, kakak bisa memancing pertanyaan. Jadi siapa sih tokoh tadi yang kita baca? Siapa tokoh tadi yang kita pelajari? Nah, begitu ya kakak-kakak ya. Nah, diakhiri dengan adanya ayat emas seperti yang ada di dalam buku suluh atau ayat hafalan boleh. Dari Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, setelah ayat ini atau ayat emas ini, kakak-kakak juga bisa menutupnya dalam merefleksikan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu, di mana yang pertama setiap anak diberikan kepandaian oleh Tuhan, jadi harus dikembangkan. Jika tidak, maka maaf ini typo, maka kepandaian itu akan pudar dan berlatih bijaksana di dalam menggunakan kepandaian itu, seperti Daniel dan kawan-kawannya. Nah, setelah refleksi nanti ditutup dengan membuat aktivitas. Jika di dalam buku suluh itu aktivitasnya adalah membuat pop-up. Kakak-kakak bisa scan ataupun bisa dibuka buku suluhnya dan diklik di bagian terakhirnya, yaitu membuat pop-up dari tokoh Daniel dan teman-temannya. Di situ sudah ada gambar-gambarnya yang nanti kakak-kakak bisa gunting dan bisa sesuaikan menurut titik-titiknya. Nah, ini sudah ada. Nah, silahkan ya kakak-kakak ya membuat pop-up dari tokoh Daniel dan teman-temannya. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan atau pembelajaran
dari kisah Daniel ini tadi. Dari kisah Daniel di Istana Babel. Baik kakak-kakak, dengan demikian inilah usulan dari saya, kiranya dapat membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan bahan ajar untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi adik-adik semuanya. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Biner Kahan. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Victoria. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar Daniel 1 ayat 1 sampai 21, belajar dari kisah Daniel di Istana Babel, Tuhan mengaruniakan kepandaian. Kita mendengarkan Kak Grace Victoria menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Mari Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan kembali mempersiapkan diri kita untuk mengajar adik-adik di kelas besar dengan tema Tuhan mengaruniakan kepandaian yang diambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Nah, tujuan untuk mengajar dengan tema Tuhan mengaruniakan kepandaian adalah adik-adik mau berusaha untuk mengembangkan kepandaian yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Nah, kakak-kakak, kita boleh mengawali cerita kita dengan bertanya kepada adik-adik kelas besar gitu ya. Ini berarti kelas 4 sampai kelas praja atau tunas, bisa bertanya, menurut adik-adik, pintar, cerdas, pandai, bertalenta itu sama atau beda? Nah, kita minta pendapat mereka begitu ya kakak-kakak. Apa sih artinya? Apa sih artinya pintar atau cerdas atau bertalenta itu? Kita tanya ke adik-adik. Lalu ketika mereka sudah men-sharingkan jawaban mereka, tanya kembali kakak-kakak. Siapa di antara kita di tempat ini, yaitu di sekitar adik-adik gitu ya, yang mengaku, merasa dirinya pintar atau pandai atau cerdas? Di titik ini kakak-kakak kita mau melihat apakah adik-adik menyadari bahwa sebetulnya tidak ada orang yang tidak pintar. Tapi kita mau melihat bagaimana mereka mengakui talenta, kepintaran, kepandaian yang Tuhan berikan kepada mereka. Lalu kita tanya lagi, kalau gitu siapa sih tokoh di dunia ini yang terkesan pintar, terkesan cerdas, terkesan hebat? Nah, kita bisa ya kakak-kakak kembali mendengarkan. Kenapa sih mereka disebut pintar? Kenapa sih mereka disebut pandai atau cerdas? Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan, entah penemuan mereka, entah upaya mereka, atau apapun itu, sehingga tokoh-tokoh dunia ini bisa disebut sebagai orang-orang yang pintar atau cerdas. Nah, kalau mau pintar, kalau mau cerdas, apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin seseorang gak ngapa-ngapain akhirnya bisa dibilang orang yang pintar, orang yang cerdas? Kita hari ini mau sama-sama belajar dari kisah Daniel. Tidak hanya Daniel, tetapi juga dari teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, kita belajar juga ya kakak-kakak untuk menyebut namanya bukan Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mau pakai kata Daniel, maka ketiga temannya juga pakai nama aslinya ya. Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria gitu ya. Kita mau belajar dari mereka berempat, di mana mereka itu adalah sekelompok orang yang taat akan Tuhan. Saat itu mereka adalah seorang tawanan, tetapi mereka bukan tawanan biasa, mereka adalah tawanan yang pintar, yang cerdas, yang penuh hikmah,
berhikmat. Karena mereka berhikmat tapi juga mereka adalah tawanan, maka mereka diperintahkan untuk makan apa yang diperintahkan raja untuk makan. Tapi mereka berempat ini adalah pribadi yang takut taat akan Tuhan. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau asal makan makanan yang diperintahkan raja, tapi mereka mau meminta hikmat dari Tuhan untuk apa yang bisa mereka lakukan. Dan walaupun mereka menolak makanan yang diperintahkan raja untuk makan, mereka tetap memiliki badan dan kepintaran yang lebih hebat dibandingkan dari yang lainnya. Nah, tentu ya kakak-kakak, bukan karena mereka tidak makan makanan raja saja, lalu mereka jadi orang yang pintar atau orang yang cerdas, tetapi karena mereka menaruh hikmat mereka, diri mereka kepada Tuhan. Lalu kembali lagi ke pertanyaan yang pertama. Jadi sebetulnya adik-adik, ada nggak sih orang di dunia ini yang tidak punya kepintaran apapun? Kakak-kakak bisa kasih contoh kehidupan pribadi kakak-kakak. Misalkan kakak dulu suka banget nih belajar matematika. Sering disebut orang yang pintar. Tapi ketika kakak punya teman yang jago menggambar, dia tidak disebut orang yang pintar. Padahal kakak nggak bisa gambar. Kakak kalau gambar hanya gambar manusia lidi. Di situ kakak-kakak kita mau memberikan penjelasan kepada adik-adik bahwa pintar tidak hanya tentang matematika, IPA, fisika, tetapi juga dari talenta yang lainnya, yaitu olahraga, seni, dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik mau menyadari tentang anugerah apa, tentang talenta apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan mereka tahu itu bukan cuman hobi biasa, bukan cuman kesenangan biasa, tetapi itu adalah anugerah, kepandaian dari Tuhan. Maka di akhir kakak-kakak boleh meminta adik-adik untuk menuliskan ya, apa sih kepandaianmu, kecerdasanmu, atau talentamu. Sehingga di bagian selanjutnya atau kertasnya boleh dibagi gitu ya. Apa sih yang mau adik-adik lakukan sebagai wujud ya respon kita terhadap anugerah Tuhan itu. Kalau misalkan aku adalah orang yang jago main badminton, lalu apa? Diam-diam aja atau mau berupaya lebih lagi? Tuhan memberikan talenta aku untuk mengingat ya sejarah aku bagus, lalu apa yang mau dilakukan? Sebagai bentuk kita menyadari setiap kita dikaruniakan kepandaian oleh Tuhan. Sehingga tujuannya, ingat di bagian pertama ya kakak-kakak, tujuannya adalah adik-adik mau berupaya, mau berusaha untuk mengembangkan kepandaian mereka sebagai hal yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Lalu di akhir kita bisa tutup dengan ayat hafalan atau ayat emas dari Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian kakak-kakak persiapan yang bisa saya bagikan. Ini hanya ide yang bisa kemudian kakak-kakak kembangkan. Selamat kembali mempersiapkan diri. Tuhan Yesus beserta kita semua. Terima kasih ya Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan usulan metode dari mulai batita balita, kecil dan besar, dan tentu saja bahan Alkitab tadi disampaikan Kak Pendeta Hendra. Kakak-kakak juga dapat menyimak program aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu. Akan melengkapi metode yang kakak-kakak bisa ajak nih anak-anak untuk beraktivitas di kelas-kelas sekolah minggu. Kakak-kakak juga dapat menyimak lagu-lagu sekolah minggu yang tentu saja ini juga bisa kakak-kakak pakai di kelas sekolah minggu. Baiklah kakak-kakak, kita berjumpa di pekan yang akan datang, namun tentu saja kita tutup dulu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih, kami semua masih Engkau berikan kesetiaan untuk mempersiapkan bersama-sama, khususnya
kakak-kakak para narasumber yang terus setia, baik yang menyampaikan bahan Alkitab dan tentu saja usulan metode setiap kelas. Kiranya Bapak boleh berkati, urapi semua apa yang sudah boleh dikerjakan. Terima kasih Bapak, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pekan yang akan datang.